Halo guys, di sini saya akan menjelaskan penyuluhan tentang kolesterol tinggi. Yang pertama itu, apa itu kolesterol tinggi? Kolesterol tinggi atau hiperkolesterolemia adalah kondisi di mana kadar kolesterol dalam darah melebihi batas normal. Kolesterol adalah zat lemak yang penting bagi tubuh, tapi jika kadarnya terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan masalah kesehatan lainnya. Kolesterol terdiri dari beberapa jenis, termasuk LDL atau kolesterol jahat dan HDL atau kolesterol baik. Kadar LDL yang tinggi dapat menyumbat arteri, sementara HDL membantu mengangkut kolesterol dari arteri ke hati. Selanjutnya penyebab kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain yang pertama itu pola makan tidak sehat, yang kedua kurangnya aktivitas fisik, yang ketiga faktor genetik, yang keempat merokok, yang kelima konsumsi alkohol. Mengelola faktor-faktor ini dapat membantu mengurangi risiko kolesterol tinggi. Yang berikutnya itu dampak kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat menyebabkan berbagai dampak negatif bagi kesehatan, antara lain yang pertama itu penyakit jantung. Kolesterol tinggi dapat menyebabkan penumpukan plak di arteri, meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Yang kedua itu stroke. Plak yang sama dapat menghalangi aliran darah ke otak, menyebabkan stroke. Yang ketiga itu hipertensi. Hipertensi, penumpukan plak juga dapat meningkatkan tekanan darah. Yang keempat itu penyakit arteri perifer. Kolesterol tinggi dapat mengurangi aliran darah ke ekstremitas, menyebabkan nyeri dan masalah sirkulasi. Yang kelima itu pankreatitis. Tingginya kadar kolesterol dapat menyebabkan peradangan pada pankreas. Mengelola kolesterol melalui pola makan sehat, olahraga, dan pemeriksaan rutin sangat penting untuk mencegah dampaknya. Gejala kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi seringkali tidak menunjukkan gejala langsung, namun jika tidak diobati dapat menyebabkan beberapa kondisi serius. Beberapa gejala yang mungkin muncul akibat komplikasi kolesterol tinggi meliputi yang pertama itu nyeri dada, terjadi akibat penyumbatan arteri jantung. Kalau yang kedua itu sesak nafas dapat muncul saat aktivitas fisik karena aliran darah yang terhambat. Yang ketiga itu kelelahan, merasa lelah tanpa alasan yang jelas. Yang keempat itu serangan jantung dan atau stroke. Gejala seperti mati rasa, kebingungan atau kesulitan berbicara. Penting untuk melakukan pemeriksaan rutin untuk memantau kadar kolesterol meskipun tidak ada gejala yang dirasakan. Yang berikutnya, cara mengukur kolesterol. Kolesterol dapat diukur melalui beberapa cara. Yang pertama itu tes darah atau profil lipid. Ini adalah metode paling umum. Anda akan diambil darah dan diuji untuk mengetahui kadar kolesterol total, LDL, kolesterol jahat, HDL, kolesterol baik, dan trigliserida. Biasanya puasa selama 9-12 jam sebelum tes dianjurkan. Yang kedua itu alat pengukur kolesterol pribadi. Tersedia alat portable yang dapat digunakan di rumah untuk mengukur kadar kolesterol, namun hasilnya mungkin kurang akurat dibandingkan tes laboratorium. Yang ketiga itu pemeriksaan medis rutin. Dokter dapat melakukan pemeriksaan dan menyarankan tes darah jika ada risiko kolesterol tinggi. Konsultasikan dengan dokter untuk menentukan frekuensi pemeriksaan yang tepat berdasarkan faktor risiko Anda. Yang berikutnya pencegahan dan pengelolaan. Untuk mencegah dan mengelola kolesterol tinggi, berikut beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama itu pencegahan. Pencegahan yang pertama diet sehat. Diet sehat itu bisa dilakukan dengan mengonsumsi makanan rendah lemak, jenuh, dan trans. Yang kedua itu perbanyak buah, sayuran,
biji-bijian, dan sumber protein sehat seperti ikan dan kacang-kacangan. Yang kedua, aktivitas fisik. Aktivitas fisik bisa dilakukan dengan cara olahraga secara teratur minimal 150 menit per minggu, seperti berjalan, berlari, atau bersepeda. Yang ketiga, menjaga berat badan sehat. Menjaga berat badan sehat bisa kita pertahankan berat badan ideal untuk mengurangi risiko kolesterol tinggi. Yang keempat, hindari merokok dan minuman beralkohol. Berhenti merokok dan batasi konsumsi alkohol untuk meningkatkan kesehatan jantung. Yang kedua itu pengelolaan. Pengelolaan ini yang pertama ada beberapa faktor. Yang pertama itu pemeriksaan rutin. Pemeriksaan rutin itu bisa kita lakukan dengan tes kolesterol secara berskala untuk memantau kadar kolesterol. Yang kedua itu obat-obatan. Jika diperlukan, dokter dapat meresepkan statin atau obat lainnya untuk membantu menurunkan kolesterol. Yang ketiga itu pendidikan diri. Bisa kita pelajari lebih lanjut tentang makanan dan gaya hidup sehat serta cara membaca label nutrisi. Yang keempat itu konsultasi dengan profesional kesehatan, bekerja sama dengan dokter atau ahli gizi untuk merencanakan diet dan program olahraga yang sesuai. Dengan langkah-langkah ini, Anda dapat mencegah dan mengelola kolesterol tinggi secara efektif. Oke, yang terakhir itu kesimpulan. Kesimpulan dari materi bahwa penting untuk mengelola tingkat kolesterol Anda untuk mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke. Ini dapat dicapai melalui perubahan gaya hidup seperti mengadopsi diet sehat, berolahraga secara teratur, dan mengelola stres serta melalui pengobatan jika diperlukan. Penting untuk bekerja sama dengan penyedia layanan kesehatan Anda untuk menentukan pendekatan terbaik untuk mengelola kolesterol Anda dan mengurangi risiko kesehatan jangka panjang.